Shalom semua. Pertama-tama aku ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Dan semoga tahun ini, tahun 2021 menjadi tahun yang lebih baik untuk kita semua berkumpul bersama di gereja ini untuk beribadah bersama. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita mengambil waktu satu bersama. Amin. Pertama-tama marilah kita nyanyikan lagu Kau Tetap Allah. Kau tetap Allah bagi kami semua Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, dan selamanya, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah yang kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan, Kau berkati semua Tuhan, dapat berkumpul bersama Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, walaupun secara online Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini Tuhan dapat menguatkan iman kerohanian kami semua Tuhan, yang di masa pandemi ini Tuhan, Kau berkatilah kami semua Tuhan. Kau juga Tuhan pimpinlah ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, marilah kita akan belajar mengenal-Mu. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam Tuhan. Kami ingin mengerti Tuhan kasih-Mu Tuhan. Marilah kita belajar mengenal-Mu. Bila ku buka mata, bila ku buka mataku dan lihat wajah
terkagum bila melihat hidupku dekat ke tanganmu, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari langkah jadi sekali lagi. Bila buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum lihat hidupku dekat tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Selanjutnya, marilah kita siapkan hati kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu, marilah kita ada pujian pribadi yang mengenal hatiku. Kita ingin lebih dekat dengan Tuhan. Kita ingin Tuhan. Kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Gai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu.
kasih-Mu. Silakan kita contoh Tabita untuk memberitakan firman Tuhan. Shalom teman-teman sekalian. Bersyukur kita boleh diberikan kesempatan untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari Minggu ini Tuhan, kami boleh datang beribadah kepada-Mu Tuhan, meskipun melalui online. Kami mau Tuhan, hati kami terpaut dengan Engkau. Dan kami saat ini juga mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada setiap kami, sehingga kami Tuhan bisa mengerti akan firman-Mu. Kami bisa memahami firman-Mu, sehingga kami Tuhan bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Pimpin setiap kami Tuhan, bantu setiap kami, sehingga kami memiliki hati sebagai seorang murid yang mau belajar akan firman-Mu. Dan Engkau urapi hamba-Mu yang lemah ini, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga apapun yang hamba-Mu katakan, itu sesuai dengan kebenaran-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 32 sampai ayat 39. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 32 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang memperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang. Sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman sekalian, tema hari ini adalah tekun dan berjuang. Ketika mendengar kata tekun, kita tahukah arti kata tekun itu? Tekun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rajin, bersungguh-sungguh. Nah, dalam setiap pekerjaan, pasti kita memerlukan ketekunan. Apalagi kalau kita baru pertama kali di dalam pekerjaan itu. Atau dalam kita mengerjakan tugas, perlu juga ketekunan untuk kita bisa menyelesaikan dengan hasil yang baik. Bayangkan, teman-teman sekalian, bila kita belajar itu tidak tekun dan tidak rajin dan tidak mau berjuang. Jadi ketika guru memberikan PR kepada kita, akhirnya apa? Kita malas-malesan. Kita, udah susah, saya nggak mau lagi mengerjakan, nanti saja. Nanti, dan akhirnya waktu deadline harus dikumpulkan, baru kita sibuk. Bagaimana ya caranya? Akhirnya mencontek. Hasilnya akan baik atau tidak? Belum tentu baik, teman-teman sekalian.
Bisa saja ketika kita mencontek punya teman kita itu salah. Bisa saja ketika kita mencontek itu waktunya tidak bisa selesai kita pekerjakan. Sama saja bohong. Nah, itu merugikan kita sendiri. Karena kita tidak apa tadi? Kita tidak tekun, kita tidak rajin, kita tidak mau berjuang. Dalam hal pekerjaan juga teman-teman, bagi teman-teman yang sudah bekerja, ketika kita masuk di dalam dunia pekerjaan, kita baru belajar nih. Dari kita yang baru tamat SMK atau tamat SMA atau kita sudah kuliah, kita masuk ke ladang pekerjaan, di situ pun kita harus banyak belajar. Banyak belajar menyesuaikan diri. Belajar tentang apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kita malas-malesan, kita itu, nantilah tugasnya, menunda-nunda waktu. Akhirnya kita tidak mau rajin, tekun, dan berjuang. Hasilnya sama seperti tadi ketika mengerjakan tugas. Hasilnya tidak akan baik. Kita bisa kena marah atasan kita. Sehingga kita akhirnya bisa saja dipecat. Nah, itulah teman-teman sekalian. Ketika contoh kita tidak mau melakukan ketekunan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Terlebih lagi teman-teman sekalian, di Ibrani 10 ayat 32-39 ini, penulis Ibrani menasehatkan bahwa memang kamu ketika mengikut Tuhan, ketika percaya dengan Tuhan, banyak hal-hal yang terjadi, tantangan, penderitaan. Karena mengikut Yesus itu tidak mudah, teman-teman sekalian. Di sini dikatakan bahwa mereka apa? Mereka dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Dan lebih lagi ketika harta mereka dirampas. Mereka apa? Menerima dengan sukacita. Penulis Ibrani mau mengingatkan bagaimana perjuangan mereka, para pembaca kitab Ibrani ini, bahwa mereka sudah berjuang sedemikian rupa. Mereka sudah berjuang dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap raga untuk mengikut Yesus. Tetapi ketika perjuangan itu dilakukan terus-menerus, ada kalanya memang kita lelah. Ada kalanya memang kita capek. Coba pikirkan teman-teman sekalian, apa sih yang menjadi tantangan penderitaan kita pada saat-saat ini? Nah, teman-teman sekalian, di sini setiap orang memiliki tantangan dan penderitaan sendiri-sendiri di dalam kehidupan. Tinggal kita, apakah kita mau menyerah? Udahlah, banyak tantangan, saya capek. Dah, saya give up. Terserah deh mau terjadi apa. Atau kita tahan uji. Ketika kita diberikan tantangan ini, oke, kita jalanin. Diberikan tantangan ini, kita jalanin. Sampai kita bertumbuh. Bukan hanya dalam kehidupan keseharian, tapi kerohanian juga. Banyak sekali tantangan kita ketika kita mengikut Yesus. Banyak tantangan, banyak godaan. Tapi apakah kita tetap bertahan atau tidak, itu pilihan teman-teman sendiri. Nah, penulis Ibrani mengatakan, memang penderitaan itu selalu ada, tapi ingat untuk apa? Bertekun. Di ayat yang ke-35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi ketika kita mau bertahan nih, hal yang
harus kita lakukan adalah tekun. Jangan mudah menyerah. Dah, kita mau serahkan semuanya sama Tuhan. Kita mau dituntun dengan pimpinan Tuhan. Sehingga segala yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Itulah maksud dari penulis Ibrani. Mari, dulu kamu sudah bisa berjuang. Saat ini, lakukanlah perjuangan itu lagi, tekun, setia. Jangan pantang menyerah, terus berjuang. Itu yang mau diingatkan teman-teman sekalian. Sehingga ketika kita sudah bisa untuk kita bertekun, berjuang, akhirnya apa? Akhirnya ada sukacita dari Tuhan. Karena kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Kita sudah dipindahkan dari banyak dosa, sudah ditebus oleh Allah. Makanya ketika kita setia, kita tekun, kita mau mengikuti firman Tuhan, kita mau menjalankan apa yang diteladankan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, akhirnya apa? Kita memperoleh hidup yang kekal. Nah itu teman-teman sekalian. Mari dikatakan di penutup di ayat yang ke-39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi ini ingat bahwa kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan yang binasa, yang mudah menyerah, tapi kita itu orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Orang-orang yang mau berjuang. Mari, kita masih muda teman-teman sekalian. Jangan ketika kita muda, kita semangatnya apa? Seperti oma, opa. Udah loyo, tidak ada semangat. Tapi kita masih muda, kita mau apa? Semangat. Tunjukkan bahwa kamu adalah pemuda remaja KI Jambi yang penuh semangat. Semangat dalam mengikut Yesus Kristus. Nah, ketika kita mengatakan kita mau bertekun, kita mau berjuang, kita mau praktekkan nih teman-teman di tahun ini. Mari kita sama-sama berjuang dan bertekun. Untuk apa? Untuk sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Yuk, mulai minggu ini, dari hari Senin nanti, kita mulai membaca Alkitab dari Kejadian. 1 hari 1 pasal. Untuk apa sih? Untuk kita membanggain, oh aku udah selesai 2 kali, oh aku udah selesai 3 kali. Bukan teman-teman. Tapi kita mau sama-sama bertumbuh melalui firman Tuhan. Mungkin kalau misalnya baca seorang diri, aduh males. Apa sih maksud Tuhan? Saya nggak ngerti nih firman Tuhan ini. Akhirnya apa? Udah nggak ada lagi membaca. Udah lewatin aja. Lewatin. Akhirnya tidak selesai dibaca. Kita mau sama-sama berjuang nih. Kita mau sama-sama bertekun untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian. Ketika membaca 1 hari 1 pasal, kita ada grup WA. Jadi teman-teman sekalian bisa sharingkan. Oh, di pasal 1 ini saya dapat apa sih? Sehingga bisa menguatkan diri kita sendiri dan teman-teman kita sekalian. Nah, mari kita bertekun, kita berjuang menghadapi penderitaan, tantangan yang ada di dunia ini ketika kita mengikut Tuhan atau menjalankan keseharian, dan kita mau bertekun juga dalam mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Mari mulai hari Senin ya teman-teman, saya tunggu di ruang grup WhatsApp. Itu yang menjadi kerinduan saya. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita melakukannya dengan sukacita. Mari
Sama-sama kita tekun dan berjuang di dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan ini kami harus tekun dan berjuang dalam segala hal. Memang dalam kehidupan ini tidak mudah Tuhan. Mengikut Engkau juga tidak mudah. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan. Tapi kami mau Tuhan terus berjuang. Kami mau Tuhan terus bertahan. Dan kami mau Tuhan terus bertekun. Sehingga kami akhirnya beroleh sukacita bersama-sama dengan Engkau. Tolong kami Tuhan bisa meresponi firman Tuhan ini dengan baik. Dan mulai hari Senin kami mau Tuhan berkomitmen untuk membaca firman Tuhan dari Kejadian, satu hari satu pasal. Sehingga Tuhan kami bisa mencintai firman-Mu. Dan kami mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukan. Kami terus bertumbuh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Kuatkan komitmen kami. Di dalam kami mau terus berjuang dan tekun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih pada Kata Tabita yang sudah memberitakan firman Tuhan. Sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Sebelum itu marilah kita angkat pujian kemenangan terjadi di sini. Kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Kau di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saat teduh kebaktian selesai.